Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kita kembali dalam ibadah kul. Saya percaya sepanjang hari, sepanjang minggu kita boleh lewati. Pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kul secara online. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan kita terlalu baik buat saya dan saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh amat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Terus Kau nyatakan, terus Kau limpahkan bagi setiap kami. Di dalam segala keadaan ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap setia menyertai, melindungi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang terus berjalan bersamamu, mengandalkan Tuhan dan terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami taat dan setia. Kami percaya ketika kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Tuhan yang akan terus menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian sembah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikannya begitu luar biasa. Yes. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bersama, betapa baiknya Engkau, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Sungguh kasih dan setiamu. Sekali lagi sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Ya, yes, sama-sama. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Hosana, sekali lagi. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Malam hari ini Tuhan, kami naikkan pujian kami buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus nyatakan kehadiran-Mu, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan. Yes, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Yes, Hosana. Oh, sekali lagi katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana.
kasih Aba ya Bapa. Hati kami terus bersyukur di dalam segala keadaan hidup kami. Sebab kami melihat dan kami mengalami kebaikan-Mu. Kami mengalami tangan kuasa-Mu yang menjamah, memulihkan setiap umat-Mu. Bahkan kehadiran-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Uluran tangan-Mu mengubahkan hidup kami, membuat hidup kami makin hari terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami datang Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Sebab terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat terus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Oh, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku mau tetap setia, sekalipun topan itu datang ya Tuhan. Yes, ku tetap setia, sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes. Mari bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ya Tuhan kami mau setia, ku tetap setia
tetap setia, walau topan datang menerpa, ku mau tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan pernah kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, semua pertolongan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sembah. Terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu nyata dan sempurna bagi kami. Takkan pernah dapat kami membalasnya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Shandaralabatakaramu, Sikianalamayasianamu. Mari terus sembah Dia, kami sembah Kau Yesus, kami sembah dengan segenap hati ya Tuhan. Shandaralabakamaya shandaramu, Sikianalamayaralamaya sianaramu, Shereberianalabatakaralamaya shandaramu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang setia, lebih setia, terlebih dahulu. Kau nyatakan cinta-Mu, Kau nyatakan kasih setia-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Tuhan, Shandaralabakaralamu, Shandaralabatakaramu. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan, kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan.
Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh Tuhan, Takkan mungkin ku balas beri apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar ku tetap cinta, tetap cinta. biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Supaya kami tetap cinta. Supaya kami tetap setia mengiring Engkau. Setia di dalam jalan-jalan-Mu. Dalam segala ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Abah. Kami siap diberkati lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam ibadah KUL online GPI Rayon 17 Lampung. Malam hari ini kita sudah diberkati dengan puji-pujian dan doa, dan kini saatnya kita akan bersama-sama diberkati lebih lagi melalui sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami bersama keluarga-keluarga KUL malam hari ini beribadah melalui ibadah KUL online kami. Mari Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah setiap firman yang boleh ditabur pada malam hari ini, itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Secara khusus buat hamba Tuhan, mari Engkau pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap jemaat yang boleh ambil bagian malam hari ini. Hamba percaya pengurapan Tuhan tercurah buat hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang siap diberkati dengan firman Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua bersama-sama mari malam hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak yang ikut bersama-sama ibadah KUL online malam hari ini. Mari kita bersama-sama belajar tentang apa yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini buat kita semua. Sebab itu mari kita bersama-sama membaca di Keluaran 13 ayat 17, 18 dan 22, 21 dan 22. Demikian bunyinya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka,
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua sudah sangat sering mendengar kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang disediakan buat Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita belajar kembali gitu ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua melalui kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya yakin banyak hal yang sudah disampaikan oleh mungkin hamba-hamba Tuhan, mungkin beberapa teman-teman kul kita sharing tentang apa makna dari kisah perjalanan bangsa Israel ini. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar sekali lagi. Saya percaya Tuhan pasti mengingatkan untuk memberikan sesuatu yang kita bisa ambil malam hari ini. Dan malam hari ini kita belajar tentang padang gurun. Kalau boleh saya beri tema sharing firman Tuhan malam hari ini adalah padang gurun sebuah pelajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel dibawa Tuhan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian melalui sebuah padang gurun harus berputar demikian? Harusnya kalau secara wajar mungkin kita juga atau saya juga bisa berpikir begini, Tuhan namanya pembebasan, mestinya adalah sesuatu dari yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menekan menuju ke suatu tempat yang menyenangkan, suatu tempat yang membahagiakan. Tapi ini kenapa Tuhan dari tempat perbudakan yang tidak enak kok kembali lagi ke tempat yang mungkin kurang nyaman secara manusia, yaitu sebuah padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Tuhan kita yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu punya rencana-rencana indah buat setiap umatnya. Jadi kalau Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar melalui padang gurun, Tuhan sedang tidak iseng-iseng saja. Pasti ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita belajar tentang padang gurun secara geografi, secara alam. Kenapa mesti lewat padang gurun? Begitu. Paling tidak saya bisa mengambil ada beberapa hal tentang geografis atau kondisi padang gurun. Saya ambil paling tidak ada 3. Yang pertama adalah begini. Di padang gurun, suhu atau perbedaan suhu antara siang dan malam itu sangat ekstrim. Pada siang hari, suhu itu sangat panas. Suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius, bahkan sampai 50 derajat. Kita bayangkan begini, kita di Indonesia saja suhu yang kita alami hari-hari di luar mungkin 33, 34, mungkin 35, itu aja kita sudah sangat kepanasan. Sehingga kita perlu AC demikian ya. Nah, di padang gurun lebih panas lagi dari itu. Bahkan ekstrimnya kalau malam hari suhunya sangat-sangat dingin. Bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Saya pernah mengalami atau merasakan suhu di bawah 0 derajat Celcius ya. Sampai minus 18, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah masuk ke sebuah gudang atau cold storage begitu. Nah, di sana ada tempat penyimpanan sebuah produk yang memang harus dibekukan. Nah, saya masuklah ke gudang itu. Tentunya saya atas dasar izin dari penjaga gudang gitu ya. Ini di sebuah perusahaan dan saya mencoba masuk. Kira-kira gimana sih rasanya suhu minus 18 begitu ya. Dan saya udah masuk pakai jaket, masuk ke ruangan itu. Saya hanya masuk mungkin sekian detik, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah nggak tahan sekali. Sangat dingin, badan saya terasa kaku. Kacamata saya langsung berembun. Hanya beberapa detik saya bilang, udah saya nggak tahan, dingin banget, saya keluar begitu ya.
Demikian yang terjadi di padang gurun. Sangat tidak enak. Kalau kita seandainya berada di sana, itu sangat kurang baik untuk kesehatan kita. Misalnya bisa saja kalau siang hari kita bisa mengalami dehidrasi karena panas sekali. Dan malam mungkin kita akan mengalami kejang otot karena terlalu dingin. Apakah Tuhan tidak tahu itu? Pasti tahu. Tapi Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Meskipun bangsa pilihan, umat pilihan ini dibawa ke satu tempat yang tidak enak, yang sangat ekstrim seperti ini, Tuhan tetap jagai. Tuhan tetap lindungi. Tuhan beri tiang awan dan tiang api. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan siang dan malam. Sangat mustahil Bapak Ibu Saudara sekian juta orang berjalan sekian lama 40 tahun dengan suhu yang sangat ekstrim kalau tidak ada penjagaan. Demikian juga buat kita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang sangat-sangat ekstrim. Mungkin 2 tahun yang lalu kehidupan kita biasa-biasa saja, normal-normal saja gitu ya. Tapi tiba-tiba 2 tahun terakhir ini kita mengalami satu tatanan kehidupan yang baru. Hal yang tidak pernah kita bayangkan. Atau mungkin 1-2 bulan yang lalu kita baik-baik saja, keluarga besar kita baik-baik saja. Tapi tiba-tiba mungkin ada berita duka cita. Kita kehilangan mungkin salah satu keluarga atau saudara yang kita kasihi. Atau mungkin 1-2 minggu yang lalu kita sehat-sehat saja. Tapi hari-hari ini tiba-tiba kondisi tubuh kita, kesehatan kita menurun. Banyak hal-hal ekstrim yang tiba-tiba terjadi atas hidup kita. Tapi sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi ekstrim yang tiba-tiba kita alami, percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan kirimkan tiang awan dan tiang api untuk menjaga kita. Pelajaran pertama buat kita. Kenapa Tuhan bawa ke padang gurun dengan kondisi ekstrim seperti ini? Agar bangsa Israel tahu harus bergantung kepada siapa. Dan dari siapa perlindungan dan pertolongan itu. Demikian juga buat kita. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kondisi-kondisi ekstrim dalam hidup kita, Tuhan mau mendidik kita agar kita tahu kepada siapa kita harus bergantung dan dari siapa pertolongan itu. Pelajaran pertama tentang kondisi geografis padang gurun. Pelajaran kedua, di padang gurun arah mata angin tidak jelas. Semua terlihat tanpa ujung, flat, rata. Mungkin kita bisa bayangkan seandainya kita mungkin sama seperti kita di laut lepas gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang hobi memancing atau main atau bagaimana ke laut begitu ya. Kalau kita berada di laut lepas kita tidak bisa melihat, aku ini sedang berdiri menghadap ke utara, ke selatan, ke timur atau ke barat, susah sekali. Kita tidak tahu arah. Kita tidak tahu arah mata angin. Dan kalau kita tidak tahu, jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara kita berjalan semau kita. Bisa tersesat gitu ya. Bicara tentang tersesat, saya jadi ingat. Sewaktu saya masa SMA, saya pernah mengikuti sebuah ekstrakurikuler di sekolah yaitu pramuka. Mungkin hampir dari kita semua wajib ikut pramuka gitu ya. Nah, salah satu kegiatan pramuka itu adalah persami. Kalau di daerah saya, di daerah Jawa Timur sana adalah istilahnya perkemahan Sabtu malam Minggu, hanya 1 malam begitu. Nah, di hari Sabtu ada kegiatan diisi dengan hiking. Dan kita berjalan dengan beberapa kelompok menuju ke perbukitan kecil, kemudian hutan-hutan kecil demikian. Nah, dalam kelompok saya kok ternyata kelompok saya ini kelompok teman bermain saya semua, teman segeng begitu ya. Jadi selama perjalanan kami ini banyak ketawa-ketawa, cekak-cekikik begitu, tanpa memperlihatkan rambu-rambu atau tanpa melihatkan
sandi-sandi kalau di pramuka gitu ya. Sehingga pada akhirnya kami terus berjalan dengan teman-teman ini tertawa-tertawa sehingga akhirnya kita sampai ke satu hutan jati yang kita jadi tersesat. Kita nggak tahu, loh kok kita sampai di sini ya? Yang kita lihat itu hanya jati, hutan jati yang kita nggak tahu. Kita ini kalau pulang kembali ke daerah perkampungan lewat mana? Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kita mulai mencari-cari jalan, tidak ketemu. Ada yang teriak-teriak minta tolong, tidak ada pertolongan. Malah hari sudah semakin senja. Jadi sebagian dari kami cemas gitu, ketakutan, ada yang mulai nangis gitu ya. Tapi singkat cerita, tiba-tiba ada seorang bapak, saya yakin ini pertolongan Tuhan. Ada seorang bapak pencari kayu bakar. Dan dia nanya, kenapa kalian seperti ini? Dan kami ceritakan dan singkat cerita, kami bisa dituntun keluar dari hutan itu. Bapak Ibu mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal-hal yang demikian, yang tersesat atau tidak tahu arah harus bagaimana begitu ya. Reaksi tergantung kita masing-masing. Mungkin ada dari kita teriak-teriak minta tolong. Mungkin ada dari kita yang menangis. Mungkin ada yang dari kita bengong. Aku ini mesti bagaimana? Nggak tahu arah, aku harus jalan kemana? Begitu. Tapi sama seperti bangsa Israel saat itu. Mereka juga tidak tahu aku ini lewatnya kemana. Di padang gurun tidak terlihat arah itu utara, selatan, barat, timur. Yang dilakukan mereka hanya satu. Ikuti perintah Musa sebagai pemimpin. Kalau Musa ke kiri, mereka harus ke kiri. Kalau Musa ke kanan, mereka juga harus ke kanan. Kalau Musa berhenti, bangsa Israel harus berhenti. Yang mereka perlukan adalah tunduk dan taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena pemimpinlah yang tahu arah kemana mau dibawa kelompok mereka ini. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita mungkin pernah membawa kita ke jalan-jalan atau zona-zona yang kita merasa tidak tahu kita ini arahnya mau kemana. Kita merasa Tuhan membawa, kenapa Tuhan tempatkan aku di tempat pekerjaan yang seperti ini. Atau kenapa Tuhan tempatkan aku di suasana yang tidak nyaman ini. Sehingga aku tidak tahu harus bergerak bagaimana. Aku tidak tahu harus ke arah ke utara, ke selatan, atau ke timur, atau ke barat. Tapi percayalah, sama seperti bangsa Israel yang diperlukan hanyalah tunduk dan taat kepada pemimpin. Dan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, percayalah, Dia yang tahu persis arah hidup kita. Pada saat Dia membawa kita ke tempat-tempat jalan-jalan baru yang kita nggak tahu arahnya itu kemana. Tuhan sedang membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama Tuhan. Tuhan ingin membawa kita ke satu hal, ke tempat di mana kita hanya bergantung kepada Dia. Karena Dialah yang tahu arah buat kita. Kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melangkah. Keputusan apa yang harus kita ambil. Yang diperlukan adalah tunduk dan taat kepada Dia, pemimpin hidup kita. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga buat kita adalah di padang gurun kondisi jalan tidak mulus. Kita tahu di padang gurun jalannya berpasir, mungkin sekian hamparan kilometer persegi pasir. Tapi setelah itu mungkin banyak kerikil-kerikil dan bahkan mungkin bebatuan, bongkahan-bongkahan besar. Yang tentunya dengan kondisi geografis tanah seperti ini sangat menyulitkan mereka untuk berjalan lebih cepat agar segera sampai tujuan. Beda dengan mungkin kondisi kita akhir-akhir ini Ibu Bapak ya, di kota kita kalau mau ke satu daerah cepat, kalau di perempatan jalan kita nggak perlu nunggu lampu merah traffic light begitu ya. Banyak flyover. Jadi cepat, jalan pintasnya cepat.
Atau di Indonesia sekarang banyak dibangun jalan-jalan tol, ada Trans Sumatera, Trans Jawa, dan seterusnya. Itu mempersingkat perjalanan kita. Tapi saat itu bangsa Israel harus mengikuti, harus berjalan dengan kondisi jalan apa adanya. Tidak ada jalan yang cepat, tidak ada jalan pintas untuk mereka cepat-cepat sampai ke tanah Kanaan. Bahkan diceritakan pada saat awal mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, mereka sempat dikejar oleh tentara Firaun. Ada sekitar 600 kereta pilihan dengan perwiranya mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel tidak ada pilihan, tidak ada tempat yang bisa untuk lolos. Di depan laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Tidak ada jalan pintas. Sampai Tuhan tolong mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam padang gurun, dan kita sedang mengalami tanah yang berbatu, berpasir, berbongkah-bongkah. Nggak jelas sampai kapan tujuan hidupku ini tercapai. Nggak jelas kapan Tuhan akan tunjukkan akhir dari tujuan hidupku. Karena terlalu banyak masalah yang aku harus hadapi. Sama seperti bangsa Israel, yang diperlukan adalah ketaatan dan kesetiaan. Jalanin saja setiap proses di depan kita. Taat saja, setia saja, ikuti meskipun banyak batu-batu besar, ikuti saja. Kenapa? Kita tahu karena dalam ketaatan dan kesetiaan pada saat kita melewati setiap pencobaan yang kita lalui, itu semua akan menghasilkan pengharapan yang tidak sia-sia. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayat 3-5, saya bacakan demikian. Kita malah bermegas juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar. Paling tidak ada 3 hal kondisi geografis padang gurun yang sangat-sangat tidak enak yang harus dialami oleh bangsa Israel saat itu. Suhu kondisi yang ekstrim antara siang dan malam. Area padang gurun yang tidak jelas arahnya, semua rata flat, arah kurang jelas, mata angin nggak jelas, kita nggak tahu mana arah utara selatan. Untuk mencapai tujuan banyak masalah, rintangan, bongkahan-bongkahan batu yang harus dilewati. Tapi kita lihat, ternyata Tuhan ada maksud membawa bangsa Israel melewati kondisi geografis yang tidak enak ini. Karena sesungguhnya Tuhan sedang memproses bangsa ini, sedang membentuk bangsa Israel untuk memiliki mental prajurit. Dari mental budak menjadi mental prajurit. Agar pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka siap memiliki mental prajurit. Memang dikatakan mereka pada saat keluar, mereka siap berperang. Sesuatu yang hal berbeda, siap berperang mungkin siap secara hati saat itu, tapi mental belum tentu terbentuk. Oleh sebab itu Tuhan tahu, umatku ini mesti diproses dulu. Dan Tuhan tahu hidup kita. Tuhan sedang menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan tahu, hidup kita harus diproses dulu. Mental kita harus dibentuk dulu. Seringkali memang kita kadang-kadang ingin dalam doa dan pengharapan kita, Tuhan aku mau cepet-cepet sampai ke tanah Kanaan itu. Bapak Ibu, sangat mudah loh sebetulnya kalau Tuhan mau memberikan secara instan tanah Kanaan itu. Misalnya kesuksesan, kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan, sangat mudah Tuhan berikan.
Tapi Tuhan kita itu luar biasa, Dia Maha Kasih. Dia tidak mau memberikan sesuatu yang instan, tapi Dia mau memberikan mental, melatih mental menjadi seorang prajurit yang siap menerobos setiap padang gurun dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita menuju ke tanah Kanaan yang sesungguhnya, yaitu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini pelajaran yang kita boleh ambil adalah kalau hari-hari ini kita dibawa Tuhan berputar-putar, berjalan di tempat yang kita nggak tahu arah tujuannya secara manusia, atau Tuhan membawa kita dalam kondisi-kondisi yang tiba-tiba berubah ekstrim, atau Tuhan membawa kita ke padang belantara, gunung-gunung yang terjal. Percayalah, semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita ketika kita mau taat sama Dia. Bukankah di Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini sebuah pelajaran tentang padang gurun. Malam hari ini kita belajar dari sebuah geografis yang tidak enak dari padang gurun. Suhu yang ekstrim, arah mata angin yang tidak jelas, tanah yang berbatu dan panjang yang tidak jelas kapan kita sampai di tanah yang Tuhan janjikan. Tapi itu semua, kalau kita lewati dan kita taat melakukan itu, maka kita akan tahu pada akhirnya bahwa padang gurun adalah sebuah pelajaran. Amin. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu buat kami. Terima kasih untuk teguran-Mu buat kami. Terima kasih untuk penghiburan Tuhan buat setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Mari Bapa, hamba berdoa buat setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang ikut ambil bagian dalam ibadah Kul online malam hari ini, yang sedang mengalami atau sedang melewati padang gurun. Hamba percaya Tuhan, Engkau hadir. Sama seperti pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Engkau menjagai dan menuntun mereka. Oleh sebab itu hamba percaya Tuhan, malam hari ini setiap keluarga-keluarga yang mungkin sedang melewati padang gurun mereka, hamba berdoa, mari Bapa, jangan tinggalkan mereka. Engkau ada bersama mereka, Engkau jagai mereka, Engkau tuntun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh dimertekan dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kita siapkan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan melalui 3 cara. Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa scan dari QRIS yang tertera juga, atau yang ketiga Bapak Ibu Saudara bisa membawa uang cash, masukkan dalam amplop, dan Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja GPI Malahayati. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah siap dan mempersiapkan persembahan buat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan malam hari ini, untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini tiba saatnya kami bersama-sama memberikan persembahan. Dan kami percaya setiap persembahan yang boleh kami siapkan, itu sungguh karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Dan biarlah setiap persembahan yang boleh kami berikan, ini berasal dari hati kami yang penuh dengan sukacita untuk memberikannya. Dan kami percaya, kami semua percaya Tuhan, Engkau akan memberikan berkat itu buat kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah KUL online malam hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, mari kita bangkit berdiri, kita bergandengan tangan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Dan bersama-sama mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa, cinta kasih, perlindungan dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa ada bersama kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang siap menerima berkat Tuhan kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.